Didekati gitu sama sampannya Pak Bupati. Ya, didekat. Terus apa disampaikan di hadapan Bapak waktu itu? Masih ingat? Pulang sana. Kenapa kamu bawa Tamu ke sini? Ke Lombok Timur katanya. Oke, terus? Nggak sempat ditanya. Kalau di video saya dengar itu ditanya, nginap di mana tamunya? Apa nginap di Lombok Timur atau Lombok Tengah misalnya? Nggak sempat ditanya. Oh, sempat. Apa katanya? Masih ingat apa ini? Kebetulan saya sudah tahu sebelumnya polemik-polemik yang ada sama masyarakat yang ada di Ekas dan di Lombok Tengah, dan juga kadang-kadang saya berkomunikasi juga sama orang teman-teman yang dari Lombok Tengah untuk bagaimana caranya mengurangi sehingga banyaknya padatnya surfing yang ada di Ekas untuk saat sekarang ini. Hanya saja kita tidak bisa membendung karena Lombok yang sekarang ini sudah mendunia. Jadi untuk membendung meludaknya turis untuk surfing ke Lombok Timur atau pada umumnya di Lombok ini sangat sulit untuk kita bendung. Jadi hal-hal seperti itu saya sayangkan. Seharusnya Bapak Bupati menyuluh atau memberikan atau mempertemukan kita berdua antara Lombok Tengah dan Lombok Timur. Jangan sampai ada nanti ketersinggungan. Ini bukan hal personal lagi, Mas ya, Pak. Ini kembali lagi ke antar kabupaten. Ya, yang bilang seperti yang saya lihat di video yang Pak Bupati bilang, kamu dari mana? Dari Lombok Tengah. Tolong Lombok Tengah, ini udah ada pantai sendiri di Lombok Tengah, ngapain di pantainya orang? Itu kan hal-hal yang tidak harus kita bicarakan kepada publik atau narasi seperti itu kan. Jadi yang kita sesali itu atau yang kita jangan sampai hal-hal itu yang membuat warga-warga Lombok Tengah ini merasa terpancing atau emosi. Setelah saya dengar sekarang di media sosial dan di mana-mana, ada beberapa teman yang mencari batur Lombok Tengah atau di mana Lombok Tengah, jangan ke Lombok Timur, agar supaya jangan sampai begitu. Kalau memang di Lombok Timur ini kita dilarang, tidak wajar pun. Karena apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyu dalam wawancara eksklusif ya. Setiap episode kami akan selalu menghadirkan informasi-informasi penting, unik dan menarik untuk Anda semua. Di episode kali ini saya menghadirkan Bapak Bongar yang merupakan kapten kapal yang kemarin sempat viral di media sosial karena diusir oleh Bupati Lombok Timur. Baik, apa kabar Pak Bongar? Baik, terima kasih ya Pak Bongar. Sehat Pak? Sehat. Oke, Pak Bongar, saya mau dapat informasi Pak Bongar. Seperti apa sih peristiwa pengusiran itu yang Bapak alami kemarin di Pantai Ekas ya, Teluk Ekas ya gitu. Boleh diceritakan Pak? Oh ya. Awalnya bagaimana? Saya bawa perahu, bawa tamu kan Ya, ke benar. Ekas, dari Awang ke Ekas. Iya, benar. Untuk berselancar. Iya. Itu jumlahnya berapa Pak? 4 4 orang. Bule dari mana kalau boleh tahu? Oh, saya enggak tanya enggak kayak tanya. gitu. Oke, lanjut. Dari mana? Sudah berapa lama berselancar di sana? Mungkin baru 5 menit. Oke, terus datang pejabat menggunakan Perahu benar ya? Iya, perahu. Oke, terus setelah itu Bapak diminta pergi. Benar ya itu kejadiannya? Ya, benar. Dan itu Bapak dengar langsung kan bawa pergi dari tempat itu gitu. Ya. Terus apa respon Bapak ketika mendengar itu, Pak, penyampaian? Ya, saya langsung tarik jangkar. Nah, apa yang Bapak sampaikan terus? Apa? Apa yang Bapak sampaikan kepada mereka waktu disuruh pulang? Kenapa kamu? Dia bilang, kenapa kamu pulang, mana Lombok Tengah? Lombok Tengah. Mana Oke. orang Lombok Tengah itu? Dia bilang kan? Iya, iya. Terus mana orang Lombok Tengah itu? Dia tanya sama Yang lain. Ada sampan lain. Oke, terus? Terus Bapak didekati gitu sama sampannya Pak Bupati? Ya, di dekat. Terus apa disampaikan di hadapan Bapak waktu itu? Masih ingat? Pulang sana. Kenapa kamu bawa Tamu ke sini? ke Lombok Timur katanya. Oke, terus? Nggak sempat ditanya. Kalau di video saya dengar itu ditanya, nginap di mana tamunya? Apa nginap di Lombok Timur atau Lombok Tengah misalnya? Nggak sempat ditanya. Oh, sempat. Apa katanya? Masih ingat apa yang disampaikan?
nginap di mana gitu. Nginap di mana? Nggak tahu saya bilang. Oh, enggak tahu jawaban Bapak ya. Kemudian setelah itu Bapak angkat jangkar, bener ya? Ya, Bapak angkat jangkar. Ya, angkat jangkar. Angkat jangkar, terus pergi. Nggak, saya ke tamu itu. Oh, ke tamu, yang itu. jemput tamu. Terus tamunya langsung mau pulang. Nggak, saya teriak-teriak, dia ada mau. Saya sana lagi ke. Balik lagi ke Pak Bupati itu. Ya, sampan yang satu, yang Pak Bupati itu. Oke, terus Bapak aja yang ke situ, saya bilang. Suruh dia bulenya mau, pulang ya. gitu. Oke. Tak banyak teman-temannya ya. Oh, mungkin saya nggak berani suruh Pak Bupati kan. Iya. Terus setelah itu disuruh sama Pak Bupati untuk pulang bule-bule ini. Nggak, ada guide-nya itu, ada teman-teman. Oh, guide yang suruh mereka pulang ya. Pulang jadinya, Pak? Siapa? Langsung pulang pada saat itu. Tamunya nggak mau pulang. Oh, tamunya nggak mau pulang. Karena masih baru datang. Baru nyampe. Oke. Terus Bapak nggak pulang juga? Berarti nunggu gitu, Pak? Nunggu. Nggak dimarah lagi? Nggak dimarah sama orang di sana gitu maksudnya. Ayo pulang-pulang seperti yang video yang beredar itu. Hanya sekali itu aja disuruh pulang. Sama Pak Bupati yang berdiri yang pakai kacamata kalau saya lihat di video itu. Sekali aja disuruh Bapak pulang untuk pulang dari tempat itu. Benar ya? Atau ada omongan lain disampaikan sebelumnya? Sebelum emosi itu meluap seperti itu, Pak. Kan emosinya itu keras sekali bahwa dicari orang Lombok Tengah, benar ya? Kalau saya tidak salah dengar dalam video, mana orang Lombok Tengah kira-kira begitu kan? Iya. Nah, Bapak di situ kemudian disuruh pulang kan, benar? Sampai sekali, Pak ya? Hah? Hanya sekali berarti? Dua kali. Ya. Saya ke sana lagi, dia tunggu lagi tiga ombak dia dapat. Oh, kan? Tunggu dari 3 ombak baru pulang. Ya. Oke. Itu hanya itu aja, Pak ya? Ya. Dan jam berapa Bapak pulang terus setelah itu dari kejadian itu? Jam berapa itu? Setengah 6. Jam 5.30. Jam 5.30. Oke. Berarti Bapak pulang ya setelah itu dimarah itu ya? Kecewa nggak, Pak, dimarah? Ya, kecewa. Kecewanya kenapa? Karena nggak dikasih bawa tamu gitu. Ya. Tamunya kecewa nggak? Dia nggak kecewa. Saya tidak tanya. Oh gitu. Nggak sampai tanya. Atau tanya. bulenya bertanya, kenapa saya tadi disuruh pergi gitu? Nggak boleh bertanya. Nggak sampai situ ya? Oke, itu dia ya wawancara kita dengan kapten yang diusir kemana oleh Bupati Lombok Tengah. Sebentar lagi saya akan wawancara sama pelaku di sini juga ya, pelaku selancar secara eksklusif kepada Anda. Ikuti terus. Berikutnya ini merupakan narasumber kita juga ya, merupakan kapten sampan atau kapal sebutannya? Kapal ya. Kapal, oke. Dan kemudian dia juga guide ya, yang banyak pengalaman ya, bolak-balik Awang ke Ekas gitu Bang ya. Bang, dari pengakuan atau mungkin peristiwa yang terjadi sekarang ini Bang, apa respon Abang begitu mendengar ada teman Abang sendiri yang diusir dari tempat itu oleh Bupati langsung itu Bang? Sangat disayangkan sekali kepada kepala pemerintah dan bisa dikatakan Pak Bupati yang begitu lantangnya menyuruh pada umumnya orang-orang Lombok Tengah yang bilang mana Lombok Tengah itu sangat disayangkan sekali. Orang-orang yang tidak tahu kronologi yang ada di Lombok Tengah merasa tersinggung dengan tragedi begitu, dan saya juga merasa terkejut mendengar teman saya diusir pada sore itu juga. Dan kebetulan saya sudah tahu sebelumnya polemik yang ada sama masyarakat yang ada di Ekas dan di Lombok Tengah, dan juga kadang-kadang saya berkomunikasi juga sama orang teman-teman yang dari Lombok Tengah untuk bagaimana caranya mengurangi sehingga banyaknya padatnya surfing yang ada di Ekas untuk saat sekarang ini. Hanya saja kita tidak bisa membendung karena Lombok yang sekarang ini sudah mendunia. Jadi untuk membendung meludaknya turis untuk surfing ke Lombok Timur atau pada umumnya di Lombok ini sangat sulit untuk kita bendung. Jadi hal-hal seperti itu saya sayangkan. Seharusnya Bapak Bupati menyuluh atau memberikan atau mempertemukan kita berdua antara Lombok Tengah dan Lombok Timur. Jangan sampai ada nanti ketersinggungan. Ini bukan hal personal lagi Mas ya Pak.
ini kembali lagi ke antar kabupaten. Iya, Yang benar. bilang seperti yang saya lihat di video yang Pak Bupati bilang, kamu dari mana? Dari Lombok Tengah. Tolong Lombok Tengah, ini udah ada pantai sendiri di Lombok Tengah, ngapain di pantainya orang? Itu kan hal-hal yang tidak harus kita bicarakan kepada publik atau narasi-narasi seperti itu kan. Jadi yang kita sesali itu, atau yang kita jangan sampai hal-hal itu yang membuat warga-warga Lombok Tengah ini merasa terpancing atau emosi. Setelah saya dengar sekarang di media sosial dan di mana-mana, ada beberapa teman yang mencari Batur Lombok Tengah atau di mana Lombok Tengah, jangan ke Lombok Timur, agar supaya jangan sampai begitu. Kalau memang di Lombok Timur ini kita dilarang, tidak wajar pun. Karena apa? Tidak ada dan tidak ada pasal pun yang mengklaim bahwa laut itu bisa dimiliki oleh sesuatu tempat. Saya pernah surfing ke Perancis, saya surfing Mas. Ke Spanyol pernah surfing. Semua welcoming saya. Tidak pernah dia bilang kamu tidak boleh, kamu dari Indonesia. Karena sekarang ini media sosial rasis itu sangat-sangat sensitif kepada seorang. Apalagi kulit hitam bisa dikatakan kan sensitif sekali. Jadi untuk hal itu mari kita sama-sama, kalau memang kekhawatirannya orang-orang atau warga-warga, saudara-saudara yang ada di Lombok Tengah dengan rezeki yang tertukar ini sehingga dia khawatir, mari kita sama-sama bagaimana caranya. Oke, Bang Zul, Ya. saya pengen tahu dulu Ya. Bang Zul. Apa kira-kira penyebabnya ya teman-teman Dari Lombok Timur, gaet ya. termasuk kapten yang diusir kemarin itu, apa sih dasarnya diusir dari tempat itu? Ya, Apa, Bang? sebenarnya banyak sekali sih. Kronologi dia merasa, orang-orang yang dari Lombok Timur itu merasa disisihkan atau tersingkirkan dengan bisa dikatakan kearoganik orang-orang Lombok Tengah yang dia klaim bahwa kita itu arogan untuk masuk ke sana, itu yang dia klaim. Jadi kembali lagi yang saya bilang tadi itu 5 tahun atau 6 tahun yang lalu saya lulu lalang di sana, bahkan bisa dikatakan saya orang yang pertama ngajar sama yang beberapa orang dari Lombok Timur yang ngajar surfing di sana. Tidak terlalu banyak surfing karena orang-orang kayak seperti kita ini, kita tidak bisa mencegah membeledaknya turis asing yang masuk kan, karena kesana, gitu. ya karena kita sudah beda sekarang, sama kayak Bali. Coba lihat Bali, Mas. Oke. Bali tidak bisa dibendung karena ini Lombok ini sudah mendunia. Oke, saya pengen tahu dong Bang. Ya. Abang kalau masuk ke sana bawa tamu, Ya. Abang itu ada biaya nggak? Maksudnya bayar apalah namanya? Memang di sini tidak ada biaya. Yang saya sayangkan itu memang tidak ada biaya. Kalau memang mereka butuh kontribusi atau ada pembayaran, kita siap. Asalkan ada prosedur-prosedur di mana kita harus bayar. Regulasinya. Jangan sampai ada orang kamu harus bayar gini, sementara Dasarnya kita tidak apa? tahu dasarnya apa dan sementara uangnya kemana. Jangan sampai endingnya pungli. Oke, Itu yang oke. tidak kita Baik, mau, pertanyaan berikutnya Bang. Ya. Kenapa teman-teman atau wisatawan bule ini memilih ke EKAS? Apa sih yang membuat tertarik kalau boleh tahu? Yang membuat mereka memilih EKAS itu adalah yang pertama sesuai dengan level atau levelnya atau kondisi musim yang ada di Lombok ini. Oke. Kebetulan pada musim summer bisa dikatakan high season Seperti sekarang dari ini? Juni, Juli, Agustus, September, dari sekarang ini sampai September. Iya. Itu hanya di EKAS di Lombok, di EKAS di Maui sama di Bangko Desert Pun yang bagus Tempatnya ombaknya, ada, tempatnya. bagus ombak. Karena Oh, apa? gitu. Karena windy atau angin itu datang dari timur. Oh, iya. Jadi di EKAS bisa dikatakan protection by wind. Jadi proteksinya itu dari apa namanya? Dari apa sih tebingnya itu, klipnya ya. Oke. Jadi kalau musim barat EKAS memang tidak bisa dicari. Wah, tamu pun mau ke sana itu tidak bisa memang. Berarti tamu ini bergonta-ganti. Bergonta-ganti. Bukan hanya di EKAS Iya, saja bukan di sebenarnya. EKAS saja. Cuma memang momen sekarang ini Momen lagi sekarang itu menarik ya kalau Iya, dilihat dari menarik ombak. ya. Oke Bang, berikutnya Bang. Kalau selama ini kan tadi saya tanya Bang, Abang selama bola-balik dari Awang ke EKAS, Abang nggak pernah memberikan kontribusi, ada biaya masuk gitu sebagai warga luar gitu ke sana? Ada nggak? Nggak ada ya sampai itu? Ya, tidak pernah sih ada kontribusi karena apa? Karena mau kontribusi dalam bentuk apa dulu, sehingga kita mau berkontribusi. Kadang-kadang saya mikir, coba orang teman-teman yang ada di sini buka lapak lah, atau paling enggak kokonat atau kelapa muda jual gitu. Jadi kan kita berkontribusi bersama, Bisa belanja di situ. Tapi sekarang lokal-lokal yang di sana saya lihat
tidak memfasilitaskan kita untuk berbelanja di sana. Jadi yang membuka lapangan kerja kan orang-orang bule di sana. Bahkan di sana yang memfasilitas mereka itu adalah orang-orang bule yang punya hotel di sana, dan bahkan dia juga punya bot di sana. Coba kalau kita pikir, bot-bot yang ada di hotel kick out, taruh bot-bot lokal di sana. Jadi bule-bule yang memfasilitaskan accommodation dan hotel di sana kan jadi dia pakai bot-bot yang ada di EKAS. Oke, pertanyaan berikutnya ini menarik Bang. Kira-kira Bang, apa sih sebenarnya pemicu utamanya ini sampai begini Bang? Ya, saya mengerti juga sebenarnya pemicu utama dari teman-teman yang dari Lombok Timur. Yang pertama adalah mereka merasa risih. Oke, tersaingi. Tersaingi. Dan juga mereka merasa tidak dihormati atau direspek sama orang-orang yang ada di Lombok Tengah. Itu ya. Yang ketiga itu adalah kalau saya pikir itu ada kepentingan bisnis. Ada kepentingan bisnis. Ada, ya? Kita juga tidak tahu kalau memang lokalnya aja kita bisa respect, tapi saya lihat ini ada juga turis-turis orang-orang asing yang punya kepentingan di situ dan mengotakkan atas nama lokal gitu loh. Iya. Memang ada teman-teman, kalau boleh tahu, ada bule juga yang buka usaha di sana? Iya, banyak sekali bule. Karena bule kan yang saya lihat ada bule yang pakai drone juga, bahkan yang mengajar juga ada bule. Orang-orang bule yang mengajar di sana juga ada. Jadi ini hanya soal lahan wilayah. Cuma lahan wilayah. Mencari rezeki ya yang jadi masalah. Kita juga mengerti seperti orang-orang Lombok Timur marah atau apapun bentuknya, kita juga respect dengan hal itu. Hanya saja yang kita sesali itu adalah intonasi atau bahasa kalimat atau bahasa intonya dari Pak Bupati kepada teman saya yang tidak tahu menau dengan apa sebenarnya kejadian di saat itu, sehingga waktu tamu yang belum limit atau belum habis harus dipanggil dan juga pulang dengan dorongan. Itulah dengan dorongan diusir lah gitu, bahasa kasarnya diusir. Bang, gitu ya. Abang kan kenal sama, saya bilang bule yang 4 orang kemarin yang disuruh pulang. Abang, apakah ada bahasa yang disampaikan ke Abang? Dia kecewa, Of course. Dia kecewa. Karena dia juga orang bule ini juga bilang, dia sudah surfing di Australia, dia udah surfing di mana-mana, dia tidak pernah sampai diusir sebegitunya. Dilarang. To respect lokal, I get it. Dia bilang, saya pahami. Lah, kalau lokal ambil ombak 5 atau 6 ombak, saya 1, I respect that. But never, because we not problem. Tidak ada masalah di ombak pada waktu itu. Kalau ada masalah, kamu di kick out, it makes sense. But kalau tidak ada masalah terus di kick out, dia datang ke sini, bayar pajak, bayar tax untuk menikmati apa yang ada di Indonesia sebenarnya kan. Jadi kalau kita dilarang, siapa yang mau ke sini lagi? Itu yang kita khawatirkan. Terakhir Bal, dalam kesempatan ini apa yang Abang mau sampaikan baik kepada Pak Bupati ini kalau didengar langsung sama Bupati Lombok Timur ya, termasuk kepada teman-teman guide di sana dan teman guide di sini agar kondusif ya. Saya harapkan kepada Bapak Bupati atau Bapak teman-teman guide yang di sana, carilah bagaimana baiknya agar supaya teman-teman yang ada di Lombok Tengah dan di Lombok Timur tidak memicu ada permasalahan belakang. Sehingga kita sepakat dengan adanya dinasti wisata kita yang ada di Lombok, khusus pada umumnya di NTB, agar supaya kita bisa menjaga bersama-sama dan respect turistik, karena tamu adalah raja. Jadi saya mohon dengan sangat kepada Bapak Bupati atau teman-teman yang ada di Lombok Timur, cari solusi yang terbaik. Walau bagaimanapun, kalau memang kita harus berkontribusi, kita berkontribusi. Kalau memang ada langkah seharusnya harus kita jalani, kita harus ikuti prosedur apa yang harus kita ikuti sesuai dengan pemerintah atau prosedur yang ada di pemerintah gitu loh. Terakhir Bang, kalau misalnya pemerintah di sana tetap keras melarang teman-teman masuk ke sana membawa tamu, sikapnya teman-teman di sini apa Bang? Kalau memang benar-benar ada larangan atau diklaim sebagai kalau orang Lombok Tengah itu tidak bisa lari di sana, saya tidak tanggung jawab Pak. Saya tidak tanggung jawab. Orang-orang yang ada di Lombok Timur yang kerja di sini, saya tidak berani garansi 100% dia mereka aman. Kita kerja di banyak sekali ya. Ya banyak sekali. Itu saya tidak garansi 100%. Jangan sampai imbas-imbas yang hal-hal seperti ini
akan menjadi imbas teman-teman yang ada di Lombok Timur yang kerja di sini gitu loh. Ya. Baik, terima kasih Bang Zul ya. Ya. Semoga informasi ini bisa kita dapat klarifikasi juga dari pemerintah di Ya, sana ya. atau meminta maaf karena ini sudah membuat reaksi ya banyak Ya, ya, reaksi masyarakat banyak, ya. Lombok Tengah khususnya teman-teman pelaku di sini Benar. kecewa sekali dengan statement itu. Baik, sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.